Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, video kita kali ini kita akan menyelesaikan materi uji kompetensi keahlian untuk program keahlian akuntansi keuangan lanjutan, yaitu untuk materi mengoperasikan paket program pengolah data atau spreadsheet dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, ini soal sudah ada. Soal kita kali ini yaitu mengoperasikan paket program pengolah data spreadsheet. Di sini ada langkah kerjanya. Perintahnya, kerjakan soal dengan menggunakan aplikasi Office Spreadsheet. Kemudian isilah kolom yang kosong dengan menggunakan rumus. Ini ada bobot penilaiannya. Kemudian ini soalnya, soal kasus dengan menggunakan tabel bantu. Jadi ada tabelnya di sini, tabel 1 ini, kemudian tabel 2, kemudian tabel 3. Jadi ada 3 tabel kita entry, ya. Nah, di sini langsung saja, ini sudah tabelnya sudah kita buat. Tabel pertama tabel 1, ya, yaitu dengan nama tabel bantu di sini. Toko SMK Bisa, yaitu daftar harga dan persediaan barang dagang. Ini sudah saya entry, sudah saya ketik tabelnya sesuai dengan soal. Ini bentuk soalnya, ya. Ini tabelnya. Kemudian tabel 2 sudah saya entry juga. Ini tabel 2, ya. Kemudian tabel 3 juga sudah saya ketik. Jadi kita ketik sesuai dengan format yang ada pada soal. Berikut juga isiannya, kita isi sesuai dengan data yang ada pada soal seperti ini, ya. Untuk kode barang ada kos A001 sampai A007, kemudian B001 sampai B006 dan seterusnya. Ini sesuai dengan contoh tabel pada soal. Jadi kita entry, kita isi datanya. Berikut juga untuk tabel 2, hanya ada isian pada kode barang dengan jumlah dan jumlah yang terjual. Kemudian tabel 3 hanya ada isian pada kode barang minggu 1, minggu 2, minggu 3 yang ada isiannya. Oke, langsung saja, ya. Langkah pertama, di sini ada soal, dapat kita baca soalnya, ya. Ini ada pada lembaran soalnya. Pertama, buatlah tabel daftar penjualan barang dagang dengan merapikan tampilannya. Posisi judul di tengah-tengah tabel. Nah, ini sudah kita buat, ya. Tabel daftar harga dan persediaan barang dagang. Kemudian buatlah tabel barang dagang, buatlah tabel daftar barang pada sheet yang berbeda. Jadi kita buat pada sheet yang kedua. Sheet 1 ini tabel bantu, sheet kedua kita buat daftar penjualan barang dagang, ya, sesuai dengan perintahnya, yaitu buat tabel daftar barang pada sheet yang berbeda. Jadi kita buat tabel kedua ini pada sheet yang berbeda. Juga tabel ketiga pada sheet yang ketiga kita buat. Untuk tambah sheet kita cukup menekan tombol plus pada sudut pada bagian bawah, ya, lembar kerja. Ini tanda plus, kita klik saja, ya. Nanti otomatis akan bertambah sheetnya. Kemudian yang ketiga, isi form yang kosong dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Berarti kita diperintahkan untuk menyelesaikan tabel yang kosong ini dengan menggunakan fungsi VLOOKUP, yaitu untuk kolom 2, 3, dan 6. Fungsi VLOOKUP dan arithmetic. Langsung saja kita isi datanya. Untuk nama barang, ya, ini kita isikan sumbernya dari tabel bantu pada sheet 1, ya. Jadi ini tabel bantu sheet 1 ini merupakan tabel baca untuk pengisian data pada sheet 2 dan 3. Jadi proses awalnya ini kita blok dulu atau kita percantik dulu tabelnya. Klik kode barang, ya, sesuai pada lembar soalnya. Kita klik pada bagian home, di sini ada wrap text.
agar dipisahkan per kata, kita klik huruf tag ke bawah dia ya. Kemudian kode nama barang kita besarkan di sini, kita perbesar sesuai dengan ketersediaan data yang memuat pada kolom nama barang. Kita sesuaikan sebutan kolomnya. Kemudian satuan ya. Di sini ada harga satuan, kita gunakan huruf tag home. Di sini pada posisi home, klik huruf tag. Kemudian persediaan kita perbesar sedikit, tersesuaikan kolom dengan isian datanya. Ini kita buat supaya lebih cantik seperti ini ya. Dipisahkan dengan titik, misalnya dengan menggunakan rupiah. Kita blok, kita gunakan accounting di sini, kita blok ya. Kemudian kita klik format, kemudian kita klik format cell, juga masih pada bagian home, klik accounting, ini sudah ada, klik OK. Nah, sudah sama seperti pada kecil kolom di sebelah kanannya. Berikutnya, supaya tabel ini jadi alat baca untuk tabel sheet 2 dan sheet 3, ini kita blok ya. Kita blok hanya pada tabelnya. Kita blok sini. Kita blok dulu supaya enak jadi alat baca untuk sheet 2 dan sheet 3. Tabel baca yang digunakan untuk pengisian sheet 2 dan sheet 3. Ini setelah kita blok, kita klik pada bagian atasnya ini name box-nya kita buat tabel bantu, kita buat tanpa spasi ya. Tekan tombol enter. Nah, selesai. Tekan tombol enter. Jadi kita blok seluruhnya. Kemudian pada name box ini kita klik, kemudian kita ketik tabel bantu tanpa spasi ya. Kemudian sheet 1 kita kembali ke sheet 2. Nah, ini baru tabel isian. Jadi langkah berikutnya kita isi nama barang dengan menggunakan kolom 2, 3 dan 6 ini dengan menggunakan fungsi VLOOKUP dan arithmetic atau yang lainnya ya. Jadi di sini kita gunakan nama barang ini. Untuk yang pertama kali kita perhatikan di sini, ini format pada sheet 1-nya ada di sini. Untuk kode barang di sini sama kan bentuknya, ini dengan yang ada di sini. Untuk kode barang ini berada pada kolom 1, ini kolom 1, kolom 2 nama barang, kolom 3 satuan, kolom 4 harga satuan, kolom kelima persediaan. Kita perbesar sini supaya lebih enak untuk dilihat. Kita isi nama barangnya. Kita gunakan fungsi VLOOKUP. Caranya kita klik di nama barang pada kolom B baris ke-8. Kolom B baris ke-8. Jadi ini petunjuk sel juga ini. Sel itu pertemuan antara kolom dan baris. Kalau kita entry ke bawah di sini misalnya baris 10, ini kolom B, berarti berada pada kolom B baris ke-10, ini B10. Kita entry di sini B9, kita geser ke sini jadi C9 Jadi ini petunjuk sel juga atau name box namanya. Ini proses awalnya kita klik di nama barang isiannya. Kita isi, langkah pertama kita ketik sama dengan yang ada pada keyboard, kita ketik, kita klik sama dengan, kemudian kita buka kurung buka kurung. Oh salah, kita langsung saja ketik VLOOKUP baru buka kurung. VLOOKUP buka kurung kita ke kode barang, kolom kode barang. Untuk kunci pembacaannya kita klik pada kode barang ini, kita klik. Nah, sehingga di sini muncul A8 berarti kode barang yang kita
jadikan kunci, kolom kuncinya atau sel kuncinya A baris ke-8. Kemudian di sini berikutnya untuk komputer yang saya gunakan ini, untuk pemisahan daripada setiap selnya ini menggunakan titik koma ini. Jadi ada yang menggunakan titik koma, ada yang menggunakan koma. Ini dapat kita lihat di sini. Kalau yang komputer saya ini, laptop saya ini dengan menggunakan titik koma, klik titik koma. Kemudian kita ketik tabel bantu sesuai dengan nembok yang kita isi pada sheet pertama tadi, yang akan kita gunakan sebagai tabel pembacaan untuk pengisian sheet 2 ini. Titik koma lagi. Kemudian kolom untuk kode barang, nama barang, ini kolom kedua, ini 1, 2, berarti kita ketik 2 dibaca pada kolom kedua pembacanya. Titik koma lagi, ketik palse, baru tutup kurung. Nah, selesai, itu rumusnya. A8 titik koma tabel bantu titik koma 2 titik koma palse, enter. Nah, bersih, langsung datanya terisi. Amplop putih untuk 001, amplop putih nomor 99 sama dengan ini tinggal kita drag saja. Cara ngedragnya, klik pada sel yang akan didrag, diklik sini. Ini sel yang akan kita drag. Di sudut kanan bawah ini ada tanda titik. Kita naikkan, kita arahkan kursor tanda titik sehingga kursor berubah jadi tanda plus nih, tanda plus kecil. Kita tarik ke bawah proses ngedragnya. Nah, selesai. Kemudian kita hapus ya. Kita hapus yang tidak kita perlukan nih, NA. Kita hapus. Nah, selesai ya. Untuk nama barang selesai pembacaannya. Kemudian satuan, kita lihat di sini ya. Satuan ini berada pada baris ketiga, ini kolom ketiga, kode barang 1, nama barang 2, kode satuan 3. Berarti ini pada kolom ketiga. Prosesnya kita perbesar supaya lebih enak. Sama dengan proses yang tadi ya. Kita ketik sama dengan, kita ketik VLOOKUP sesuai rumus, buka kurung ya. Kemudian sel kuncinya ada di A8, klik A8 sama seperti pengisian nama barang tadi, titik koma. Kita ketik tabel bantu kolom pada sisa tadi sudah kita beri nama tabel bantu, kemudian titik koma. Tadi kalau kita lihat di daftar kode barang, daftar barang pada sisa satu tadi, satuan ini berada pada baris ketiga. Kita klik 3, kemudian titik koma, klik palse sama seperti tadi, buka kurung, enter. Nah, sudah terisi secara otomatis. Sama kita drag sudut kanan bawah ini, tanda plus sudah ditarik ke bawah. Selesai, kita hapus yang tidak kita perlukan. Kita hapus ya. Pada kolom kedua sudah terisi. Berikutnya persediaan akhir. Nah, persediaan air ini diperoleh dari, kalau kita perhatikan di sini persediaan air, berarti di pada kolom sheet 1 ini ya, kita lihat saja di sheet 2 sudah ada contohnya. Ini ada persediaan awal, ini persediaan awal ya. Kalau kita lihat di sini persediaan awal, di sini ada jumlah yang terjual, kita perbesar. Di sini ada jumlah yang terjual. Jadi persediaan awal dikurangi dengan jumlah yang terjual, ini baru dikatakan persediaan akhir.
Jadi prosesnya, persediaan awal ini dikurangi dengan jumlah yang terjual. Nah, persediaan awal ini berada pada kolom sheet 1, berada pada tabel bantu yang berada pada sheet 1. Jadi prosesnya seperti ini ya. Kita baca dulu data di tabel bantu untuk kolom persediaan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti persediaan berada pada kolom kelima. Jadi prosesnya sama dengan kita buka kurung dulu ya. Jadi sama dengan buka kurung, kita perbesar supaya lebih bisa dilihat. Sudah batasnya, VLOOKUP, ketik VLOOKUP ya, sama dengan, salah, kita hapus VLOOKUP ya, buka kurung. Jadi di awal ini buka kurung, VLOOKUP buka kurung kembali ya. Kuncinya berada pada sel A8 ya. Ini sudah, kita klik sel A8 sama seperti tadi, buka kurung, titik koma ya, titik koma, kita ketik tabel bantu, kembali titik koma, berada pada kolom ke-5, 1, 2, 3, 4, 5. Persediaan airnya kolom ke-5. Titik koma lagi, ketik pause ya, atau pause, tutup kurung. 2 kali tutup kurung. Karena di depan ini sudah ada buka kurung, ini buka kurung, berarti tutup kurungnya 2 kali ya. Kemudian data persediaan air ini kita kurangi, ketik minus, klik ketik minus, berada pada kolom D, jumlah terjual. Kita klik ke bawah dulu ya. Kita naikkan ke atas sejajar nih ya. Berarti berada pada sel D8, D pada baris ke-8. Ini rumusnya ya. Jadi rumusnya sama dengan buka kurung, VLOOKUP, buka kurung, kata kuncinya di A8, sel A8, titik koma tabel bantu, titik koma 5, karena persediaan awal berada pada kolom kelima di tabel bantunya, titik koma pause, tutup kurung 2 kali ya, minus 8, enter. Nah, dapat ini. Jadi persediaan akhir ini diperoleh dari persediaan awal 15 unit ya, dikurangi dengan jumlah yang terjual 12 unit. Jadi persediaan barangnya tinggal 3 unit ya. Kita drag juga, drag ke bawah. Sudah terisi pada kolom 5. Kita hapus yang tidak kita butuhkan. Ini kita hapus. Kita hapus, selesai ya. Begitu juga pada baris kedua ya. Di sini ada amplop ini, amplop putih 110, persediaan awalnya 8, kemudian persediaan jumlah yang terjual 6, berarti sisa barang tinggal 2. Berikutnya kita isi harga pokok persatuan ya. Harga pokok persatuan. Harga pokok persatuan ini sudah ada di kolom ke-4 di tabel bantu, 1, 2, 3, 4. Berarti kita masukkan rumus seperti yang di awal tadi, sama dengan VLOOKUP ya, buka kurung, ke kuncinya A8, titik koma, titik koma, kita perbesar,
titik koma, ketik tabel bantu, titik koma kembali, titik koma kembali, kemudian berada pada baris keempat, kolom keempat maksudnya, 1, 2, 3, 4, ketik 4, ya. Titik koma kembali, ketik pause, tutup kurung. Nih sudah VLOOKUP, rumusnya sama dengan VLOOKUP A8 tabel bantu titik koma 4 titik koma pause, enter. Nah, dari situ kita drag ke bawah, kita hapus, kita percantik tampilannya karena ini dalam bentuk rupiah. Blok harga satuan, seharga satuannya untuk A001 itu 15.000, ya. Untuk A002 itu 12.000 dan seterusnya. Kita format, klik format pada kolom home, pada menu home, ya, menu home namanya. Kemudian kita klik format, kita klik format cell, ya. Pada bagian number sini kita klik ini alignment, pada bagian number kita pilih accounting, klik OK. Nah, selesai, ya. Berikutnya jumlah harga persatuan, ya. Harga jual persatuan. Nah, harga jual persatuan ini ya, kalau kita lihat ini kolom ketujuh isilah harga, kolom ketujuh perintah soalnya, isilah kolom ketujuh atau kolom harga jual persatuan ini. Jadi harga jual persatuan ini jika toko menjual, ini informasinya, ya, kita berusaha supaya enak dibaca, kita geser. Isilah kolom ketujuh jika toko menjual barang dagang dengan mengambil keuntungan 25% dari harga pokok. Jadi harga jual ini diperoleh dari 25% dari harga pokok. Jadi 15%, 25% ya, 25% dari harga pokok. Ini harga pokoknya pada kolom harga pokok ini. Berarti 25% dari harga pokok ini. Maka proses mencarinya kita gunakan rumus aritmatik biasa, sama dengan, ya, kita ke kolom harga satuan, sama dengan klik sini, ya, ditambah buka kurung, ya, ditambah buka kurung, klik kembali harga satuan, harga pokok persatuan, klik, dikali ini dengan menggunakan tekan tombol shift dan angka 8 untuk menimbulkan kali, tanda bintang kali. Kita ketik 25%, tutup kurung. Jadi harga pokok ini ditambahkan hasil kali dari harga pokok kali 25%. Ini rumusnya, ya. Ini harga pokok ditambahkan dengan 25% dari harga pokok, itu harga jual, tekan enter, ya. Dapat ini sudah. Berarti untuk A001, ya, untuk A001 kita perkecil. Untuk A001 amplop putih 99 ini, ya, harga satuannya
15.000, harga jualnya 18.750, harga jual persatuan. Sekarang kita drag, caranya sama, klik pada sel yang akan di drag, kita klik, kemudian pada sudut kanan bawah ini ada tanda titik, kita arahkan kursornya berubah jadi plus, kita tarik ke bawah, dragnya selesai ya. Kita hilangkan yang tidak perlu, kita hapus yang tidak diperlukan. Selesai nih. Berikutnya total penjualan ya. Total penjualan ini berarti harga jual persatuan dikalikan dengan jumlah yang terjual. Ini total penjualan. Ya, total penjualan itu jumlah barang yang terjual atau harga jual dikalikan dengan harga jual, jumlah barang. Harga jual kesatuan itu total penjualan. Maka prosesnya sama dengan kita gunakan sama dengan harga jumlah yang terjual, kita klik, dikalikan sama dengan tekan tombol shift, tekan huruf 8 sehingga muncul tanda bintang. Harga jual jumlah terjual dikalikan dengan harga jual persatuan, klik enter. Nah, ini total penjualan, kita drag saja sama prosesnya, kita drag, tarik bawah, kita drag, selesai. Kalau kejadian seperti ini berarti kolomnya kurang besar, kita tarik saja, kita besarkan kolomnya. Nah, baru kita hapus yang tidak perlu, kita hapus. Selesai. Kemudian laba ya. Jadi sini perintahnya, kalau kita perhatikan perintah di sini, ada lengkapi jumlah 8 dan 9 per kelompok barang, atau isi kolom 8 dan 9 dengan rumus aritmatik yang sesuai. Berarti memang kita buat sendiri rumusnya di sini ya. Untuk laba ini berarti harga jual atau total penjualan. Kalau kita biasa rumus laba rugi itu, untuk mencari laba, total penjualan dikurangi harga pokok penjualan, namanya laba kotor. Jadi laba di sini berarti total penjualan dikurangi harga pokok. Harga pokoknya yang mana? Harga pokok itu jumlah barang yang terjual dikalikan harga pokok persatuan, itu harga pokok penjualan ya. Jadi total penjualan nanti hasilnya dikurangi dengan jumlah terjual dikalikan harga pokok ya. Jadi jumlah terjual dikali harga pokok persatuan ini namanya harga pokok penjualan. Jadi jumlah barang yang terjual 12 unit, harga pokoknya berapa? Maksud harga pokok penjualan itu harga beli barang yang sudah kita jual ya. Jadi 12 unit jumlah yang terjual ini, berapa harga belinya atau harga pokoknya? 15.000. Nah, itu gambaran seperti itu. Jadi prosesnya untuk mencari laba sama dengan total penjualan dikurangi, kita kurangi dengan buka kurung jumlah terjual dikalikan harga pokok, dikalikan harga pokok. Nih harga pokok persatuan, tutup kurung. Nah, berarti untuk barang yang pertama, amplop putih ya, harga jualnya 200, total penjualan 225.000, mendapat laba 45.000 labanya. Kita drag ke bawah. Nah, selesai ya. Prosesnya tabel 1 ini
hampir selesai isian pada tabel ini kita buat. Berikutnya kita tinggal membuat jumlah ya, jumlah ini. Jadi jumlah di atas ini kalau perintahnya untuk melengkapinya kita buat dulu total penjualan setiap jenis barang ya. Kita katakan jenis barang, ada barang amplop, ada ballpoint ya, di bawahnya kembali ada buku. Jadi berapa totalnya masing-masing. Caranya seperti ini. Kita klik sini untuk kolom total ini kita buat sama dengan, atau langsung saja bisa kita gunakan fungsi ya, fungsi auto sum. Kita letakkan di sini, kita klik sini untuk kolom total, langsung kita klik auto sum. Dia langsung ngedrag, tinggal enter itu totalnya. Kita cetak tebal ya. Untuk total labanya tinggal kita drag ke samping, klik, tarik samping totalnya. Kemudian yang kedua, ballpoint sama, klik ballpoint ya. Bisa juga kita gunakan secara manual sama dengan misalnya sum atau sum ya, sum tadi juga menggunakan sum, buka kurung, kita drag, tutup kurung, enter, sama seperti tadi. Totalnya ini untuk ballpoint cetak tebal, kita drag ke samping. Kemudian ini sama prosesnya, sama dengan sum, buka kurung, klik di atas ini pada awal di total bukunya yang di bagian buku, kita drag ke bawah, tutup kurung, enter. Cetak tebal, kita buat cetak tebal, kemudian kita geser ke samping. Ini kurang tebal, kolomnya kurang lebar, kita lebarkan. Nah, sekarang total jumlah, berarti untuk total amplop ini ditambah dengan total ballpoint ditambah dengan total buku, jadi sama prosesnya, sama dengan langkahnya, sama dengan total amplop. Di sini kita klik, ditambah tanda plus, total ballpoint tambah plus, tanda plus, ditambah dengan total buku, enter. Ini rumusnya ya. Total ballpoint berada pada sel H15 ya. Total ballpoint total amplop H15. Total ballpoint berada pada sel H22. Ini kolom H di baris kedua 2. Kemudian total buku berada pada kolom H baris ke berapa nih, ke 33, H33, tekan enter. Selesai totalnya, kita cetak tebal, kemudian kita drag ke samping. Selesai kolom pertama. Ini kolom ini, tabel ini bisa kita percantik ya. Kita ketengahkan misalnya judulnya. Caranya klik di judul, di blok ke samping, kita tinggal menekan, mencari di menu home, ini insert ya. Kita cari menu home, kita klik merge center, merge and center, nah tulisannya merge and center tulisannya. Kita klik saja ke tengah dia, kita cetak tebal ya. Ini kita buat juga, kita blok ke samping, kita merge and center. Ini kita kasih warna supaya lebih cantik dia. Nah, kita kasih warna sini. Selesai untuk kolom kedua, atau kita cetak tebal judulnya. Tebal, kita klik bold ini. Nah, selesai untuk yang kolom ke-1, kolom kedua pada sheet kedua ya. Kita berikutnya pada sheet ketiga, kita klik sheet ketiga, kita isi ya.
sesuai dengan tabel isinya hanya ini ya. Berarti yang kita isi nama barang, satuan, dan total jumlah. Kita perbesar nama barangnya ya. Ini juga diambil dari tabel pada sheet 1 atau tabel bantu, dibaca dari tabel bantu yang berada pada sheet 1. Nama barang tadi kita lihat dulu. Nama barang berada pada kolom kedua. Kita isi sheet ketiga. Sama dengan ya, sama dengan VLOOKUP buka kurung sama dengan VLOOKUP buka kurung ke tabel kunci A6 ini, A6 tabel kunci di sheet 2 nih, klik A6 titik koma tabel bantu ya, titik koma kembali pada baris kedua dibaca ketik 2 titik koma ketik pals tutup kurung enter, selesai ya. Sama kita drag ke bawah, kita perbesar kolomnya ya, sesuai dengan kebutuhan data yang ada di dalam kolom itu kita perbesar. Nah, supaya cantik kita hapus yang tidak kita perlukan, yang tidak diperlukan dihapus. Selesai ya. Berikutnya untuk satuan tadi berada di kolom ketiga, berarti sama prosesnya. Ini sebenarnya bisa kita kopikan dari rumus ini sebenarnya ya. Ini rumus semua, kita kopikan ya, kita blok atau kita ketik, kita blok ini sampai sini, kita blok, kita tekan Ctrl C, baru kita letakkan sini. Kalau mau dikopikan ya, kalau mau dikopikan kita blok dulu, tekan Ctrl C, kita ke sini ya, sini ya. Kita tinggal ganti, kita ke sini, kita ke kolom satuan ini, maksudnya ini sudah kita kopikan, Ctrl paste, Ctrl V ya. Kita tinggal tambahkan sama dengan di awal ini ya. Ini tadi berada pada baris ketiga. Kalau mau di copy, tekan enter, selesai. Kalau agak susah, cukup di entry secara manual seperti tadi ya, tidak perlu di copy kalau agak susah ya. Kita drag ke bawah. Jadi sama prosesnya untuk pengisian satuan ini, sama dengan menggunakan fungsi VLOOKUP. Kita hapus, tidak perlu ya. Yang tidak perlu kita hapus, data yang tidak diperlukan kita hapus. Selesai. Kita ketengahkan, kita blok ke bawah, kita klik pada center ini ya. Kemudian total penjualan ini penjualan yang berada pada minggu 1 ditambah minggu 2 ditambah minggu 3 ditambah minggu 4. Jadi cukup dengan menggunakan rumus atau fungsi sum, sama dengan sum ya, buka kurung, klik pada minggu 1 ini, di drag, tutup kurung, enter, 12 ya. Kita drag ke bawah, kita ketengahkan, ini kita hapus yang tidak perlu, yang tidak perlu kita hapus. Selesai. Nah, selesai ya. Berarti proses penyelesaian untuk uji kompetensi keahlian untuk program keahlian akuntansi keuangan sebagai penyelesaian dari mata uji untuk spreadsheet ini atau Excel sudah selesai kita kerjakan.
Seperti ini caranya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.